menanyakan, aku sudah membuat sajian untuk upacara apa? Jangankan mau menanyakan keadaan kehamilanku ini, sungguh tak bisa diharapkan. Memang laki-laki itu tidak punya perasaan, tidak pernah mau peduli. Lena, ingat tidak kau dengan suami si Lomade? Saat dia hamil, malah enak main gila dengan perempuan lain. Bahkan lebih gilanya lagi, ada juga suami yang tega mengambil istri muda. Ingat tidak kau dengan bibimu itu? Suaminya malah tega menduakannya. Karena saking kesalnya, bibimu itu sampai memotong kemaluan suaminya dengan pisau cukur saat ia sedang tidur. Bukankah itu hukuman yang pantas bagi laki-laki hidung belang? Kalau sampai Haris, suamiku ini sampai berani bermain dengan perempuan lain, awas, akan aku potong hidungnya. Aku bersedia masuk penjara seperti ibuku dulu. Wah, hebat benar Lena. Tapi yakin kamu akan seperti itu? Tidak, aku tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Terlebih pada suami. Tapi siapa yang kuat seperti ini? Apalagi saat ini aku sedang hamil tua. Dia yang dulu lama, sekarang malah sering membisu. Asik dengan koran. Dia memang jarang keluyuran, tapi dia tidak pernah menculikanku. Asik dengan korannya, belum lagi majalah atau buku-buku itu. Apa dia sudah bosan padaku dan cintanya beralih pada koran itu? Liaris, bilang kau ajak lagi. Setiap hari sudah aku bersihkan. Laba-laba ini masih saja asik bersarang. Selalu saja asik dengan urusannya sendiri. Lihat, kau tak dengar aku ini? Aku katakan, bilang kau ajak lagi. Kemana? Kemana tanyamu? Kalau itu yang kau tanyakan, baiklah, akan aku jawab sekarang. Dengarkan jawabanku ini ya, Haris, suamiku. Sekarang, antarkan saja pulang ke rumah orang tuaku. Pulangkan saja pada ibuku atau ayahku. Pulangkan saja kepada ibu atau ayah. Bli, kau sudah bosan padaku. Katakan, Bli. Kalau kau mau marah nggak? Mau bertengkar? Ayo kita bertengkar sekarang. Bagaimana kita bisa pergi? Lalu siapa yang akan menjaga rumah kita, Len? Alah, itu saja alasan yang selalu kau katakan. Len, tak baik marah-marah terus. Ingatlah pada anak kita yang ada dalam kandunganmu itu. Anak kita? Wow, ternyata kau masih memikirkan juga kandunganku ini. Ingat juga kepadanya, Bli. Tapi apa yang kau lakukan? Apa persiapan yang kau lakukan untuk menyambut kedatangannya nanti? Tidak! Kau tidak akan pernah menanyakannya. Selamanya kau akan peduli. Kenapa? Karena kau pasti sudah bosan padaku. Pasti itu, Bli.
berteriak dan berkata padanya supaya dia kawin lagi. Kalau memang dia sudah bosan. Aku rela seperti bibiku di penjara selama memotong kemauan suaminya. Lena, Pamali, jika kau marah-marah terus, bisa jadi anakmu akan lahir buruk rupa. Tidak. Aku tak mau anak lahir buruk rupa seperti anak Aisyah itu. Ibu, anak Aisyah seperti itu karena dulu dia cerewet seperti apa sekarang kamu. Lena, Pamali, jika kau marah-marah terus, bisa jadi anakmu akan lahir buruk rupa. Lena, Pamali, jika kau marah-marah terus, bisa jadi anakmu akan lahir buruk rupa. Lena, Pamali, jika kau marah-marah terus, bisa jadi anakmu akan lahir buruk rupa. Permisi Nyonya. Selamat pagi. Kasihanilah saya, Nyonya. Ya Tuhan, tak suci aku melihat tampang mereka. Sungguh menjijikkan. Aku sangat jijik melihat tampang orang kumal, bodoh, dan tak sedap dipandang seperti mereka ini. Lena, ingatlah, dalam hamil, jangan suka ingat pada yang jelek-jelek. Nanti anakku jadi jelek pula. Kalau tidak wajahnya, tentu perangainya. Maaf, Nyonya. Nama saya Aisyah. Kami dengar Nyonya sedang memerlukan babu. Aku memang memerlukan babu, tapi bukan seperti perempuan itu kotornya. Bukan yang punya anak banyak dan mengenaskan seperti itu tampangnya. Tidak, aku tidak memerlukan babu. Sudah bilang. Nyonya, kasihanlah kami, Nyonya. Hanya pada Nyonya, nyawa saya dan anak-anak saya ini bergantung. Tolongnya, tolong jadikan saya bangun, Nyonya. Ibu lihat kan, banyak orang datang menghibah-hibah kepadaku saat perlu. Aku sudah muak mendengar orang yang meminta belas kasihanku. Karena setelah mereka semua dikasihani, dengan seenaknya mereka mencuri. Nyonya, kami datang dari jauh dan kami lapar. Kau kira kami punya gudang beras, ha? Kalau Nyonya tidak kasihan pada saya tak apanya. Tapi kasihanilah bayi ini. Dia sudah tidak punya bapak. Bapaknya mati. Ibu berkorban. Kasihanilah bayi yang anak ini, Nyonya. Aku betapa mengenaskan sekali wajah bayi itu. Seperti kera. Dan yang itu seperti gorila. Aku tak mau melihat wajah bayi itu. Nanti anaknya seperti anakku. Kalau anakku tak punya ayah karena mati, itu tidak masalah. Tapi kalau wajah anakku seperti wajah anak itu, aku tidak boleh berpikir aneh-aneh. Agar anakku kelak jadi anak yang berhati mulia. Kalau boleh tahu, kenapa suamimu dibunuh gerombolan? Suami saya pasti. Itu sangat menyakitkan. Tak usah terciptakan. Kalau gitu, siapa namanya? Yang besar ini Jaman. Tapi orang memanggilnya Bisu. Bisu?
Tapi kenapa dia dipanggil bisu? Karena dia memang bisunya. Oh, beneran bisu ya? Oh, baiklah kalau gitu. Kalian boleh bekerja di sini. Kalau gitu, ayo kita mengatur baik-baik. Tapi ingat, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini ya. Ngerti? Ya. Kamar ya? Tinggal kamar. Baik, kita makan ya. Tidak usah. Anakku tak boleh buruk rupa, buruk perangai, dan juga lahir bisu. Baiklah, aku akan memelihara mereka. Tentu, agar sialan pamali tak mencelakai anakku ini. Bahkan, karena putusanku ini, di hari memujiku. Dia mencium keningku dan berkata, Ayolah Ren, kenapa kau bengong sambil senyum-senyum begitu? Sekarang, tukarlah pakaian dulu. emang kita mau pergi kemana, Bi? Ya, kemana saja lah. Cepat, ganti pakaian dulu. Kalau ada film bagus, nanti kita akan nonton. Seperti dulu itu loh, Ren. Lalu, rumah kita bagaimana, Bi? Aku takut rumah kita kemalingan seperti dulu lagi. Hampir saja seluruh emas, permata, dan semua perhiasan yang kita punya habis di garong. Bukannya kita punya pembantu. Minta tolonglah pada Aisyah untuk menjaga rumah kita, Ren. Ya, benar juga, Bu. Tapi meski begitu, aku masih tak percaya padanya. Tapi, aku tidak boleh terlalu was-was. Aku tak mau KBN akan diwariskan pada anak kita. Sepertinya Aisyah bisa dipercaya. Betul kan, Bi? Ya, memang sebaiknya begitu. Percayakan saja pada Aisyah. Ya, tapi meski begitu, semua pintu di rumah ini, masuk pintu gerbang, ruang tamu, lemari, sampai ke gudang, semua harus dikunci. Karena hartaku tak mungkin mau pergi. Iya, iya. Aduh, dia tidak mau. Dia mau. Jadi, semua kunci itu akan tanda lantas. Dan itu jauh lebih aman. Benar-benar menikmati malam ini. Seolah bernostalgia ketika kami masih berpacaran. Aku benar-benar merasa Haris adalah suami yang paling baik sedunia. Aku mencintainya, benar-benar cinta. Padahal akhir-akhir itu cuma benci, muak, hingga harianku jadi sangat cerewet dan suka marah-marah pada Haris. Lena, tiket Rea Tanca sudah habis terjual. Maafkan aku, malam ini kita batal nonton film. Tapi tenanglah, ayo kita pergi kedai makan langganan kita dulu. Kau masih ingatkah kedai kenangan kita dulu? Ayo ambil. Lena, lihatlah kerumunan orang-orang itu. Nampak seru sekali pembicaraan mereka. Ayolah, tuan apa dilihat? Aku jijik melihat tampang-tampang rumah mereka. Kau lihat anak laki-laki yang membajol itu.
Rasanya anak laki-laki itu adalah anak laki-laki yang di rumah kita kan? Anaknya Aisyah kan? Tak mungkin. Anak itu. Kalian tahu, aku sudah dapat kerja di rumah besar sana. Majikanku putih mulus body seksi. Setiap hari aku mengintip namanya. Saat aku mengintipnya, Pedroku selalu naik. Nyonya, kau tertipu. Semua hartamu, kalung emas, permata dan semua uangmu, ku bawa pergi. Kasihan. Nah, tak baik berpikiran buruk, marah-marah, apalagi sampai menghina orang. Ingatlah, dirimu masih hamil, nak. Len, tak baik marah-marah terus. Ingatlah pada anak kita yang ada dalam kandunganmu itu. Maafkan aku, Ibu. Aku sudah tak tahan lagi. Aku sudah tak bisa berpikiran jernih lagi. Aku sudah menafsu marah-marah dan diterlukannya dalam umpanan yang terlalu sangat tahan. Lagi-lagi aku tertipu, Ibu. Wanita penipu itu kini menari-nari sambil membobol semua harta di rumahku. Dan bocah penipu itu, si bisu penipu jalan itu, nyatanya bisa ngomong. Dan teganya ia mengolok-olokku di hadapan para temannya itu. Penampilannya sangat menjijikkan. Menjijikkan seperti kata-kata dan perangannya itu. Sangat menjijikkan. Ya Tuhan, ada apa dengan bayi ini tangan dan jangku begitu kuat. Apakah dia juga ingin segera lahir untuk menghajar manusia yang menghina ibunya ini? Ratu, betataku, bantu anakku, di mana anakku? Tenanglah, Nyonya. Putra kandungannya tidak apa-apa, Nyonya. Terima kasih. Putraku yang ku nanti akhirnya lahir sudah.